Hai teman-teman, di video kali ini kami akan membahas tentang metode peramalan. Sebelum masuk ke materi pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Rizka Jayani Hermawati, NIM 2019-008286. Saya Dira Sabrina, NIM 2019-008288. Saya Oktavia Saputri, NIM 2019-008313. Saya Anissa dengan NIM 2019-008380. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi metode sederhana. Metode sederhana atau biasanya juga disebut dengan metode naif merupakan metode proyeksi yang menganggap bahwa data terakhir itu merupakan data yang paling baik untuk membuat proyeksi. Nah, data terakhir ini bisa berupa data detik terakhir, menit terakhir, jam terakhir, hari, minggu, bulan terakhir maupun tahun terakhir. Nah, dalam metode ini, data terakhir dianggap sebagai data yang paling akurat untuk dipakai sebagai dasar pembuatan proyeksi tanpa mempertimbangkan data-data sebelumnya. Sebagai contoh, kita masuk ke kelas. Nah, pada saat kita masuk ke kelas, kita melihat Ita sedang belajar sementara Ayah sedang bermain. Kita akan menganggap bahwa Ita selalu belajar sedangkan Ayah selalu bermain di kelas. Dalam hal ini kita mengabaikan bahwa sebenarnya Ita baru saja belajar beberapa saat sebelum kita masuk kelas. Demikian pula dengan sebaliknya. Materi yang berikutnya yaitu rumus metode sederhana. Secara matematis, metode sederhana dapat dirumuskan dengan Y topi T plus 1 sama dengan YT, di mana Y topi T plus 1 ini data proyeksi satu periode setelah T, lalu YT itu data terbaru. Berikutnya yaitu perhitungan proyeksi dengan metode sederhana. Nah, di sini kita akan menghitung proyeksi penjualan pada tahun 2007 dan tingkat error pada periode ke-9 dengan menggunakan metode sederhana. Nah, apabila data yang tersaji itu belum lengkap, maksud saya kolom A, B, C, D, E, yang kolom D, E ini belum diisi, maka kita harus mencari dengan menggunakan Excel. Kolom D itu rumusnya, yang pertama klik di D3, lalu ketik sama dengan C2, setelah itu enter dan tarik ke bawah hingga ke D11. Yang kedua, yang kolom E itu di E3 ketikkan sama dengan C3 dikurangi D3. Setelah itu di enter, lalu tarik ke bawah hingga E10. Lalu jika data sudah tersaji, sudah lengkap, kolom A, B, C, D, E sudah diisi dengan lengkap, kita bisa menghitung dengan rumus yang ada di samping itu. Yang pertama, Y topi T plus 1 sama dengan YT. Untuk proyeksi penjualan pada tahun 2007, Y topi 2007 berarti sama dengan 110. Lalu tingkat error pada periode ke-9 itu bisa dicari dengan Y9 dikurangi Y topi 9. Tingkat error pada periode ke-9 sama dengan Y9-nya itu ada 110. Lalu yang Y topi 9 itu ada 105, berarti 110 dikurangi 105 sama dengan 5. Tingkat error pada periode ke-9 pada tahun 2007 itu ada 5. Metode sederhana tadi hanya menggunakan data terakhir sebagai dasar untuk membuat proyeksi. Nah, jika hanya melihat data terakhir saja, tentunya nilai proyeksi tidak akan tepat karena tidak mempertimbangkan adanya tren. Jadi, di sini kita perlu memasukkan unsur tren ke dalam persamaan tersebut dengan menambahkan perbedaan nilai data antara periode sekarang YT dengan periode sebelumnya YT-1. Maka persamaannya menjadi Y topi T plus 1 sama dengan YT ditambah buka kurung YT dikurangi YT-1 tutup kurung.
Karena di sini pola datanya mengandung unsur tren, maka model sederhana dengan mempertimbangkan tren ini secara keseluruhan memiliki tingkat kesalahan yang lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak mempertimbangkan unsur tren. Namun, seringkali penggunaan perubahan secara relatif ini lebih mendekati kenyataan dibanding penggunaan perubahan secara absolut. Jika mempertimbangkan tren secara relatif, maka persamaannya akan menjadi Y topi T plus 1 sama dengan YT dikali YT per YT min 1. Di samping mengikuti pola tren, seringkali data juga mengikuti pola musiman. Pola musiman itu di mana pola data akan terulang pada periode yang akan datang. Data pada kuartal pertama tahun ini akan relatif sama dengan data kuartal tahun pertama tahun mendatang. Data semester kedua tahun ini akan relatif sama dengan data semester kedua tahun yang akan datang. Nah, metode sederhana dengan memasukkan unsur musiman ini memiliki kekurangan, yaitu hanya dengan mempertimbangkan nilai pada kuartal yang sama saja. Dengan demikian, jika data musiman mengikuti kuartalan, persamaannya akan menjadi Y topi T plus 1 itu sama dengan YT min 3. Artinya, data proyeksi kuartal pertama pada tahun berikutnya diproyeksikan akan sama dengan data kuartal pertama tahun ini. Namun, jika data musiman atas dasar semester, maka persamaannya akan menjadi sebagai Y topi T plus 1 sama dengan YT min 1. Artinya, data ramalan semester pertama pada tahun berikutnya diproyeksikan akan sama dengan data semester pertama pada tahun ini. Yang berikutnya ada kelebihan dan kekurangan metode sederhana. Kelebihannya ada yang pertama, merupakan metode proyeksi yang paling mudah, sederhana, dan praktis untuk diterapkan. Yang kedua, tidak memerlukan banyak data time series. Lalu yang kekurangannya, yang pertama, metode ini hanya mempertimbangkan data terakhir dengan mengabaikan data-data sebelumnya. Yang kedua, itu metode ini tidak mempertimbangkan variabel yang dapat mempengaruhi nilai prediksi. Lalu tambahan untuk bagian kekurangan yaitu jika data pada periode yang terakhir memiliki nilai yang relatif ekstrim, maka proyeksi untuk periode berikutnya akan menjadi tidak efisien. Materi selanjutnya yaitu metode rata-rata. Yang pertama ada metode rata-rata sederhana. Proyeksi dengan menggunakan rata-rata sederhana pada prinsipnya menentukan nilai prediksi dengan berdasarkan nilai rata-rata data historis selama periode pengamatan. Metode rata-rata sederhana cocok digunakan jika data bersifat stasioner, tidak mengandung unsur tren atau musiman. Berbeda dengan metode sederhana atau naif, metode ini telah mempertimbangkan nilai dari seluruh data yang diamati. Kekurangan metode ini adalah setiap data diberi bobot yang sama. Hal ini dapat menimbulkan bias jika dalam periode pengamatan ada data yang ekstrim akibat adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami, maupun oleh adanya perubahan pendapatan dan selera konsumen yang sangat drastis sebagai akibat munculnya isu yang mempengaruhi kepuasan konsumen seperti pemakaian formalin atau flu burung. Secara matematis, metode rata-rata sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut. Y topi T plus 1 sama dengan sigma YT dari T sama dengan 1 sampai N per N, di mana YT sama dengan Y pada saat T sama dengan tahun, N sama dengan jumlah periode. Selanjutnya, ada perhitungan proyeksi dengan metode rata-rata sederhana. Menyusun proyeksi penjualan tahun 2007 dengan metode rata-rata sederhana. Untuk datanya sudah tertera pada tabel. Untuk melakukan perhitungannya menggunakan rumus metode rata-rata sederhana. Untuk rumusnya yaitu Y topi T plus 1 sama dengan sigma YT dari T sama dengan 1 sampai N per N.
Kemudian kita masukkan nilainya, di mana di sini Y topi 10 sama dengan 178 ditambah 182 ditambah 185 ditambah 190 ditambah 110 ditambah 198 ditambah 122 ditambah 133 dan ditambah 140 dibagi 9 yang menghasilkan 160. Hasil dari 160 ini kita masukkan ke kolom D. Jika rumus saat menggunakan Excel, kolom YT plus 1 sama dengan average, buka kurung $C, $2 dibagi $C, $10 tutup kurung. Untuk yang kolom E, masing-masing dari kolom C dikurang dengan kolom D. Misalnya C2 178 dikurang D2 160 akan menghasilkan E2 sama dengan 18. Begitupun seterusnya. Metode rata-rata sederhana sebagai metode proyeksi tentunya memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama yaitu merupakan metode proyeksi yang mudah dan sederhana. Untuk kelebihan yang kedua yaitu tidak memerlukan banyak data time series. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu kekurangan yang pertama, bobot data untuk setiap pengamatan sama yaitu 1/n sehingga tidak memperhitungkan data yang ekstrim. Untuk kekurangan yang kedua yaitu metode ini tidak mempertimbangkan unsur tren dan musiman. Untuk kekurangan yang ketiga yaitu metode ini tidak mempertimbangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi nilai prediksi. Pembahasan selanjutnya yaitu metode rata-rata bergerak tunggal. Pada dasarnya, metode rata-rata bergerak dengan metode rata-rata sederhana adalah sama. Perbedaannya adalah jika pada metode rata-rata sederhana untuk membuat proyeksi hanya dihitung nilai rata-rata dari semua data yang ada. Maka, pada metode rata-rata bergerak dilakukan dengan jalan menghitung rata-rata, tetapi dengan periode yang selalu bergerak mengikuti perubahan waktu. Tujuan dilakukannya, perhitungan rata-rata secara bergerak adalah untuk menghilangkan data terlama dan menggantikannya dengan data yang baru. Pembahasan yang selanjutnya yaitu metode rata-rata bergerak ganda. Metode rata-rata bergerak ganda cocok untuk membuat proyeksi jika data memiliki pola tren linier. Memproyeksikan data dengan menggunakan metode rata-rata bergerak ganda sedikit lebih rumit dibanding membuat proyeksi dengan menggunakan rata-rata bergerak tunggal. Untuk membuat proyeksi dengan menggunakan metode ini diperlukan minimal 5 langkah pengerjaan. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. A. Menghitung nilai rata-rata bergerak pertama diberi simbol MT1. Hasilnya diletakkan pada periode terakhir rata-rata bergerak pertama. B. Menghitung nilai rata-rata bergerak kedua diberi simbol MT2. Hasilnya diletakkan pada periode terakhir rata-rata bergerak kedua. C. Menghitung besarnya nilai konstanta dan diberi simbol AT. AT sama dengan MT1 plus buka kurung MT1 minus MT2 tutup kurung atau AT sama dengan 2MT1 dikurang MT2. D. Menentukan nilai slope dengan rumus sebagai berikut. BT sama dengan 2 buka kurung MT1 dikurang MT2 tutup kurung per N-1, di mana N sama dengan jangka waktu rata-rata bergerak. E. Menentukan besarnya nilai proyeksi dengan rumus sebagai berikut. FT plus J sama dengan A plus B buka kurung J tutup kurung. J adalah jangka waktu ke depan. Seperti metode proyeksi yang lain, metode rata-rata bergerak juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu merupakan metode proyeksi yang mudah dan sederhana. Untuk kekurangan yang pertama yaitu memerlukan data runtut waktu yang relatif banyak. Untuk kekurangan yang kedua yaitu bobot yang diberikan kepada setiap observasi sama. Untuk kekurangan yang ketiga yaitu tidak adanya dasar yang kuat untuk menetapkan banyaknya periode pergerakan data. Untuk memilih periode pergerakan yang paling tepat dilakukan secara coba-coba. Melanjutkan penjelasan mengenai metode pemulusan eksponensial. Metode pemulusan eksponensial itu adalah metode peramalan dengan menggunakan prosedur rata-rata tertimbang.
di mana prinsip metode ini yaitu mengulang perhitungan secara terus-menerus dengan menggunakan data terbaru yang dimana data tersebut diberi bobot lebih besar. Itu tujuannya untuk mengurangi kekurangan yang ada pada metode rata-rata, maka digunakanlah metode pemulusan eksponensial ini. Metode pemulusan eksponensial dibagi menjadi dua, yaitu pertama, pemulusan eksponensial tunggal, dan yang kedua yaitu pemulusan eksponensial ganda. Pemulusan eksponensial tunggal ini adalah pendekatan yang memiliki kelebihan yang nyata dalam hal nilai yang dapat berubah secara terkendali. Pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan aditif, di mana nanti jika terjadi perubahan pola datanya akan dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini. Y topi T plus 1 itu adalah nilai proyeksi untuk periode berikutnya. Itu dapat dihitung menggunakan cara alpha YT itu memiliki arti nilai real periode T ditambah dengan 1 tambah alpha dan Y topi T. Y topi T itu memiliki arti nilai proyeksi untuk periode ke T. Nah, berikut ini contoh cara perhitungan tentang metode pemulusan eksponensial tunggal, di mana bulan pertama yaitu terdapat 20 penjualan, bulan kedua 22, bulan ketiga 18, bulan keempat 21, dan bulan kelima 23, dan seterusnya. Itu dapat dihitung dengan cara perhitungan proyeksi dengan alpha 0,1 dan dengan alpha 0,2. Pada bulan pertama pada alpha 01 dan 02, bulan pertama itu belum bisa dihitung karena belum memiliki nilai penjualan sebelumnya. Untuk bulan kedua itu sendiri dapat dihitung melalui proyeksi alpha 0,1 pada bulan kedua sama dengan penjualan real bulan pertama yaitu 20. Sedangkan bulan ketiga yaitu 0,1 dikali 22 ditambah 0,9 dikali 20 sehingga menghasilkan 20,20. Dan untuk menghitung seterusnya itu sama dengan cara 0,1 dikali penjualan pada bulan sebelumnya ditambah 0,9 dikali penjualan proyeksi alpha sebelumnya. Dan untuk menghitung alpha 0,2 seperti yang diketahui tadi, pada bulan pertama itu belum bisa ditentukan, dan pada bulan kedua sama dengan penjualan real bulan pertama yaitu 20. Sedangkan bulan ketiga yaitu 0,2 dikali dengan penjualan bulan kedua ditambah 0,8 dikali 20. 20 itu sendiri dari alpha 0,2 pada bulan kedua. Dan untuk menghitung bulan keempat yaitu 0,2 dikali penjualan bulan ketiga ditambah 0,8 dikali proyeksi alpha 0,2 di bulan ketiga atau sebelumnya. Dan untuk menghitung perhitungan selanjutnya dapat digunakan cara seperti tadi. Adapun cara lebih mudah menggunakan Excel yang akan dijelaskan pada pertemuan langsung pada besok ini. Begitulah cara menghitung metode pemulusan tunggal. Untuk pemulusan eksponensial ganda itu sendiri, yaitu metode pemulusan eksponensial dengan metode proyeksi Browns, di mana metode ini dapat memiliki pola tren linier. Adapun cara menghitung eksponensial ganda seperti rumus di bawah ini. ST1 memiliki arti S pemulusan pertama periode T dan dapat dihitung dengan cara alpha YT atau Y nilai real ditambah 1 tambah alpha ST-1
ST-1 ini memiliki arti pemulusan pertama periode T-1. Itulah cara menghitung periode pemulusan eksponensial ganda. Tentunya pada semua metode akan mendapatkan kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan metode eksponensial pemulusan ini dibanding moving average atau rata-rata memiliki kelebihan yang pertama, perhitungan yang lebih sederhana. Yang kedua, persyaratan data yang diperlukan lebih sedikit, terutama dalam situasi yang memerlukan penggunaan data dari sejumlah besar periode masa lalu. Dan kekurangannya yaitu pertama, memerlukan data runtut waktu yang relatif banyak. Yang kedua, yaitu tidak ada dasar yang kuat untuk menetapkan nilai alfa, sehingga dalam menetapkan nilai alfa itu dilakukan secara coba-coba saja. Itulah kelebihan dan kekurangan metode eksponensial pemulusan dibanding dengan metode rata-rata. Saya akan menjelaskan tentang keterbatasan dan kekuatan metode eksponensial. Dalam melakukan metode eksponensial, pasti memiliki keterbatasan dan kekuatan. Untuk keterbatasan metode eksponensial, yaitu memiliki konstanta pemulusan yang diperkirakan tepat. Adapun panduan untuk pemerkiraan nilai alfa yaitu yang pertama, apabila pola historis dari data aktual permintaan sangat bergejolak atau tidak stabil dari waktu ke waktu, kita memiliki nilai A mendekati 1. Biasanya, dipilih nilai alfa sama dengan 0, 9. Namun, pembaca dapat mencoba nilai alfa yang lain yang mendekati 1, seperti 0, 8, 0, 99, tergantung sejauh mana gejolak dari data itu. Kemudian yang kedua, apabila pola historis dari data aktual permintaan tidak berfluktuasi atau relatif stabil dari waktu ke waktu, maka kita memilih nilai A yang mendekati 0. Katakanlah alfa sama dengan 0, 2, 0, 05, 0, dan 01, tergantung sejauh mana kestabilan data itu. Semakin stabil nilai A, yang dipilih harus semakin kecil menuju ke nilai 0. Selain keterbatasan dari metode eksponensial juga memiliki kekuatan. Kelebihan utama dari metode pemulusan eksponensial adalah dilihat dari kemudahan dalam operasi yang relatif rendah. Ada sedikit kerugian, apakah ketetapan yang lebih baik selalu dapat dicapai dengan menggunakan sistem kuantitatif ataukah metode dekomposisi yang secara intuitif menarik. Namun, dalam hal ini jika diperlukan peramalan untuk ratusan item. Itu dia keterbatasan dan kekuatan metode eksponensial. Sekian dulu ya video pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.